Hai everyone, welcome back to my channel. Nah, sekarang aku mau membahas tentang bagaimana caranya berhutang kredit online part 2. Aku lagi BU nih. Waduh, kredit online itu susah banget loh approve-nya. Apalagi kalau misalkan aku nggak punya kartu kredit. Aduh, jangan deh. Nanti kalau misalkan aku nggak bayar, semua kontak-kontak aku dihubungin semua. Malu kan jadinya. Jangan deh, bunganya besar banget. Lebih-lebih dari kartu kredit malah. Mendingan nggak usah. Udah, kamu apply aja kartu kredit daripada kredit online. Tapi kalau ngutang kartu kredit, BI checking aku jelek. Aku udah pernah ada tunggakan, mau ngutang ke saudara atau teman, malu. Gimana ya? Nah, ini dia aku kasih solusi buat kalian yang punya banyak masalah keuangan, apalagi harus bayar ini itu, dan nama baik kalian itu di bank jelek. Dan kalian udah nggak bisa lagi pakai kartu kredit. Nah, tips-tipsnya adalah yang pertama, kalian harus benar-benar tahu dan menyadari bahwa kredit online itu di mana-mana memang bunganya besar. Tapi di sisi lain positifnya adalah kalau kalian menggunakan kartu kredit, kalian harus apply dari karyawan bank dan itu harus pakai telepon segala macam. Kalau kalian menggunakan kredit online itu benar-benar dijamin mudah prosesnya dan cepat. Ini aku ada beberapa rekomendasi kredit online yang bisa kalian gunakan. Salah satunya adalah ini ya. Nah, kredit pintar ini biasanya aku gunakan untuk sesuatu yang urgent dan dia itu cepat banget. Biasanya dia menggunakan virtual account di BCA ya. Jadi kalian nanti kalau misalkan kalian punya rekening apa, biasanya sih dia langsung minta rekening kalian. Nanti langsung ditransfer. Nah, prosesnya ini cepat banget dan nggak sampai 24 jam lah gitu. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah yang pertama, kalian ini selain karyawan, kalian misalkan punya usaha kecil-kecilan, itu kalian bisa memasukkan data-data kalian seperti ini. Nah, ini kalian harus ada verifikasi identitas KTP ya. Jadi sebenarnya kredit online ini aman-aman aja karena dia tidak meminta foto KTP kalian yang ada di galeri. Nah, jadi tidak akan disalahgunakan oleh orang lain. Kalian harus foto langsung di sini, kolom ini. Oke, dan ini juga ada verifikasi yang lainnya untuk data diri dan lain sebagainya. Setelah kalian isi, walaupun di situ misalkan kalian mengisi nomor telepon perusahaan kalian bekerja, tapi aku jamin deh 100% nggak akan ditelepon karena aku sering banget pakai aplikasi ini untuk urgent atau keadaan tertentu. Nah, oke, dan ini selanjutnya ada verifikasi wajah. Verifikasi wajah ini kalian biasanya harus fokus di kamera, depan kamera, biasanya disuruh menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, mengedipkan mata, bahkan ada beberapa aplikasi online lain yang menyuruh kalian untuk bersuara, untuk merekam suara kalian. Nah, di aplikasi kredit online ini yang pertama kali pasti kalian mendapatkan limit yang paling kecil. Biasanya di 600.000 ini ya, untuk di aplikasi ini 600.000 biasanya untuk jangka waktunya segini. Jadi nggak sampai sebulan. Nanti kalau misalkan kalian sering menggunakan aplikasi ini, kalian akan mendapatkan limit seperti ini. Nah, keren kan? Dan oke, mungkin kalian berpikir, setelah nanti uangnya cair ke rekening kalian, pasti kalian dipotong dong sama bunganya. Ini adalah potongan fee-nya. Ya, jadi kalian akan mendapatkan uang senilai segini. Tapi tidak semua kredit online yang langsung memotong fee kalian ya di awal. Ada juga yang limitnya itu benar-benar real ditransfer ke rekening kalian, tapi nanti kalian harus membayarkan bunganya itu dilipat gandakan sama fee-nya tersebut. Nah, oke. Selain itu juga kalau misalkan kalian ingin menggunakan kredit, tapi aku pengen pinjemnya di atas 5 juta, gimana dong caranya? Sedangkan aku belum pernah pakai aplikasi kredit online lain. Aku juga butuhnya juga bukan 600.000 atau 1 juta. Nah, oke, ini aku akan memperkenalkan kalian aplikasi kredit online yang cocok untuk kalian yang ingin menggunakan limit besar. Ini adalah aplikasi online namanya Tunaiku ya. Ini dari Bank Amar. Ya, jadi kalau di aplikasi kredit online yang ini agak berbeda ya, guys. Karena dia memberikan limit yang besar pada kalian, apalagi kalian belum pernah menggunakan aplikasi kredit online ini atau yang lainnya. Jadi persyaratannya di awal memang sama, hampir sama seperti kredit online yang lainnya. Tapi nanti ini prosesnya sekitar beberapa hari kerja, ya. Dan nanti untuk verifikasinya kalian akan ditelepon. Jadi bukan ditelepon di saudara, bukan telepon di perusahaan kalian, tapi kalian akan ditelepon sendiri untuk dikonfirmasi apakah benar
para analisnya itu WhatsApp kalian untuk ngajak janjian kalian atau biasanya telepon. Setelah kalian ketemuan tuh janjian, dia akan memberikan surat kontrak yang mana di situ dituliskan kalian harus membayar setiap bulannya. Kalian memiliki bunga sekian, memiliki limit sekian, seperti itu. Dan nanti ketika kalian tanda tangan, uangnya bisa langsung dicairkan ke rekening kalian. Tapi aku menyebutkan di sini ada beberapa kelemahan ya di aplikasi ini. Jadi misalkan kalian ini mengajukan limit sekitar 8 juta untuk jatuh jangka waktunya misalkan 12 bulan ya. Tapi nanti dari pihak verifikasinya akan bilang sama kalian kalau oke, saya akan mengusahakan sesuai dengan permintaan Anda. Dan nanti ketika sudah di ACC, dia tidak akan lagi memverifikasi kepada kalian dan dia tidak akan lagi bisa mengubah limit atau tempo kalian. Jadi biasanya akan limitnya ini tidak sesuai dengan apa yang kalian mau. Biasanya kurang dari apa yang kalian mau atau jatuh temponya yang tidak sesuai. Jadi seandainya kalian mengajukan tempo 10 bulan, tapi ternyata di ACC-nya 12 bulan. Dan ketika sudah di ACC, itu akan muncul di surat kontraknya tanpa verifikasi kalian. Jadi aplikasi lain yang bisa kalian gunakan itu seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi KTA Kilat. KTA Kilat ini sama seperti aplikasi kredit online seperti kredit pintar ya yang aku sebutkan tadi. Itu juga recommended banget buat kalian. Misalkan kalian ini gajiannya setiap tanggal 1. Tapi di tengah jalan kalian tanggal 15 misalkan lagi butuh uang, gajinya habis buat buat kebutuhan lain atau sebagainya, kalian butuh uang dan kalian mungkin menggunakan satu aplikasi online kredit pintar ini. Tapi di aplikasi kredit pintar ini misalkan kalian ini jatuh temponya kan 2 minggu. Tapi kalian belum bisa bayar angsurannya. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi kredit online lain yaitu yang tadi KTA Kilat. Kalian bisa mengapply juga sama seperti kalian mengapply kredit pintar ini ya, jadi verifikasi wajah, KTP, dan lain sebagainya. Dan ini juga cepet guys, jadi recommended banget untuk dua aplikasi ini kalian pakai ketika kalian urgent banget. Nah, ketika di aplikasi KTA Kilat ini, mungkin even 1 minggu setelah kalian meminjam di aplikasi kredit pintar ini, kalian pinjam aplikasi KTA Kilat. Setelah cair di tabungan kalian bisa membayarkan ke kredit pintar ini untuk jatuh temponya, gitu. Nah, nanti ketika si jatuh temponya ini di KTA Kilat ini harus kalian bayar, kalian kan bisa menggunakan gaji kalian. Seperti itu guys. Jadi itu adalah tips dan trik kalian kalau misalkan kalian lagi butuh uang, lagi BU ya istilahnya. Tapi kalian ini nggak mau ngutang ke teman, nggak mau ngutang ke pacar, nggak mau ngutang ke saudara. Seperti itu. Dan sekarang aku mau memberikan semacam gambaran ya, apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu ya dibandingkan kartu kredit. Oke, sekarang kalau misalkan kalian yang sudah pernah punya kartu kredit ya, kartu kreditnya hanya seperti bayangan semu, seperti uang yang ada di depan mata kalian tapi tidak ada wujudnya gitu ya. Kalau kalian menggunakan kartu kredit, apalagi yang limitnya besar, apalagi yang kartu kreditnya banyak banget, kalian akan merasa bahwa aku punya uang banyak, aku punya tabungan banyak, padahal itu adalah kartu kredit. Jadi secara tidak langsung itu kartu kredit membuat kalian lebih konsumtif. Sedangkan kalau kalian menggunakan aplikasi kredit online, kalian akan merasa lebih bijak, kalian bisa lebih disiplin dalam membayar karena ini jatuh temponya biasanya cuma 2 minggu aja gitu. Dan ini lebih ketat ya. Jadi oke, dan saran aku ya, kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi kredit online ini, jangan lebih dari 3 aplikasi online, karena kalian itu akan pusing untuk rolling atau membayarnya, karena ini bukan seperti kartu kredit yang kalian bisa rolling di toko emas kayak di edisi lain, karena dalam 1 bulan kalian punya 4 minggu, anggap aja 1 bulan ini kalian mampu membayar karena kalian punya gaji atau kalian punya usaha gitu ya. Nah, jadi kalian harus mempunyai maksimal itu 3 kredit online. Kalau misalkan kalian punya 5, bagaimana cara kalian memutarnya? Gitu ya. Sedangkan 1 bulan ada 4. Kalian satu ini adalah kewajiban untuk membayar karena kalian punya penghasilan sendiri dari usaha maupun dari gaji. Jadi kalian harus setidaknya punya maksimal 3 aja biar kalian nggak pusing bayar. Dan ingat, aplikasi kredit online ini hanya untuk orang-orang yang punya penghasilan ya. Tidak sarankan untuk kalian harus bisa memilih-milih kebutuhan kalian harus bisa sadar diri apakah kalian pantas sih menggunakan aplikasi online ini gitu. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Dan stop untuk berhutang ke pacar, suami,
teman atau saudara dan lain sebagainya. Susahmu, susahmu, senangmu, senang bersama. Oke, thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye-bye.